Salam sukses, saudara-saudaraku sekalian. Belakangan ini kita dihebohkan oleh Garuda yang hendak dipilotkan. Karena utang yang sangat membengkak. Pernahkah kita mendengar Pak Tandri Abeng menyelamatkan Garuda pada saat beliau jadi Menteri BUMN? Pada saat itu, Bapak Soeharto memanggil dan menyerahkan map berisi berkas Garuda kepada Bapak Tandri Abeng. Setelah mempelajari berkas tersebut, beliau menyimpulkan bahwa ada ketidakberesan di dalam tubuh perusahaan Garuda. Maka beliau mengatakan seluruh direksi harus diganti. Itu hebatnya Pak Harto. Dirutna itu mantan ajudannya, tapi demi perbaikan Garuda, Bapak Presiden Soeharto mengatakan kalau memang itu masalahnya, silakan diganti. Pak Tandri Abeng menyebutkan 3 kriteria yang dapat menyelesaikan persoalan Garuda, yaitu mengangkat direktur yang mengetahui tentang perbankan. Yang kedua, dia harus jujur. Yang ketiga, keberaniannya harus kuat, karena dia harus melakukan perubahan. Telah dipikirkan oleh Bapak Tandri Abeng, maka kriteria tersebut jatuh kepada satu orang, yaitu Bapak Roby Johan. Bukan karena Pak Tandri Abeng sudah mengenal beliau 20 tahun, bukan. Tapi karena kredibilitas dari Bapak Roby Johan yang jujur dan tegas dalam memimpin setiap perusahaan. Awalnya permintaan Bapak Tandri Abeng itu ditolak mentah-mentah oleh Bapak Roby Johan. Karena Bapak Roby Johan mengatakan, saya sudah kaya, ngapain lagi saya bekerja. Tapi karena bujukan dari Bapak Tandri Abeng dan demi penyelamatan Garuda, maka Bapak Roby Johan menerima tawaran Bapak Tandri Abeng. Pada saat beliau masuk, banyak yang melakukan demonstrasi menolak kedatangan Bapak Roby Johan. Nah, Pak Roby Johan itu dikatakan tidak mampu karena bukan orang penerbangan dan dia hanya tahunya duduk di pesawat. Seluruh direksi dia tidak peduli apakah itu teman presiden ataukah ini, semua ada ganti teman menteri. Kenapa? Banyak di situ pejabat-pejabat titipan yang tidak tahu mengenai dunia penerbangan dan tidak mengetahui bagaimana sistem manajemen. Inilah yang mengakibatkan PT Garuda pada saat itu bangkrut, utangnya melebihi daripada asetnya. Saudara-saudaraku sekalian, menurut Bapak Tandri Abeng, untuk menerbangkan Garuda agar bertahan di udara, Roby butuh 800 miliar untuk rasionalisasi karyawan. Dia berjanji selama 1 tahun uang akan kembali. Ternyata dalam 8 bulan saja utangnya telah terbayar. Keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi kreditur. Sebagai bankir, Roby tahu caranya memperlakukan debitur-debitur saat mengalami kesulitan membayar. Dengan Bapak Erwin Sahsatar, Direktur Keuangan yang juga seorang bankir, dia berangkat ke London untuk berbicara dengan Bank Exim negara-negara Eropa. Benar saja, mereka langsung menggebrak, mengintimidasi dengan suara keras dan mengancam akan menyita pesawat A330 yang disewa. Dengan tenang Roby menjawab, saya datang bukan untuk memecahkan masalah, tapi saya datang masalah Anda. Alasan utama mengapa Garuda kolaps, berikan pinjaman kepada Garuda yang neraca keuangannya defisit. Dari pengalaman saya selama 30 tahun di bank, saya tidak dapat memahami itu. Dan jika Anda ingin mengambil pesawat Anda, silahkan lakukan karena tidak produktif bagi kami. Awalnya negosiasi berlangsung alot, tapi Pak Roby dan Erwin Sahsatar tak mau mundur. Dia hanya mau membayar pinjaman dalam tempo 16 tahun dengan bunga 1% di atas SIBOR, Singapore Interbank Operate Rate. Tapi bisa berakhir dengan baik. Tak sampai setahun, Bapak Roby memimpin Garuda selamat dari kebangkrutan. Kenapa pengalaman ini tidak dibuat oleh pemerintah sekarang? Sampai sekarang, sistem pejabat titipan masih terus terulang kembali. Tidak saja di Garuda, tapi di perusahaan-perusahaan BUMN lain. Komisaris yang tidak mengetahui apa-apa duduk di sana. Staf ahli
yang tidak juga mengetahui tentang keahlian apa jadi staf ahli. Bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN ini tidak hancur. Ini baru terjadi pada Garuda. Baik, demikian untuk sementara waktu. Saya berharap pada Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Negara BUMN, tegaslah. Jangan karena kedekatan seseorang dia diangkat menjadi pimpinan perusahaan. Saya yakin Bapak bisa memberantas ini. Dan saya yakin perusahaan Garuda masih bisa diselamatkan. Salam sukses.